Enak ya kalau hidup bahagia terus. Kita akan merasakan kesenangan, ketenangan, karena apa yang kita inginkan atau bagaimana sikap kita, apapun kita bahagia. Keren banget. Telah kita bahas di video sebelumnya bagaimana cara kita untuk long term atau memperpanjang rasa bahagia, yaitu salah satunya dengan cara procrastination. Tidak langsung serta-merta mendapatkan dopamin yang besar, tapi secara bertahap agar bahagianya bisa lebih lama dirasakan. Namun karena banyak dari video-video sebelumnya ini kita membahas tentang tujuan itu, maka kita berbicara tentang harapan, apa yang ingin dicapai. Ada teori yang mengatakan bahwa ketika kita semakin banyak berharap, maka kita akan semakin tidak bahagia. Ini banyak banget yang menyetujuinya. Bisa baik, bisa tidak pendapat ini. Tidaknya yaitu ketika kita menafirmasi, justifikasi bahwa ketika kita berharap maka kita akan semakin banyak penyesalan, semakin tidak bahagia, maka kita akan takut berharap. Sedangkan makanan, energi manusia untuk terus hidup tuh ya ada harapan. Manusia ngapain lagi kalau gak punya harapan hidup di dunia ini? Maka kita menggunakan perspektif yang kedua, bahwa hal tersebut, perkataan tersebut bisa kita maknai lebih dalam, bahwa yang dimaksud dari semakin banyak kita berharap maka kita akan semakin menderita, itu dikarenakan kita meletakkan faktor kebahagiaan pada hasil. Itu yang salah. Kita terlalu membayangkan dan berharap di posisi hasil, sedangkan hasil itu bukan kewenangan kita. Kita nggak bisa intervensi langsung dan memastikan ketika kita berbuat apa maka akan mendapatkan apa, tidak. Kita hanya bisa mendekati langkah-langkah untuk menuju apa yang kita tuju, sedangkan hasil di luar dari jangkauan kita. Maka menyadari hal tersebut, kita menikmati, kita bahagianya bukan tergantung dari hasil yang dicapai. Karena kalau begitu, ketika kita tidak tercapai kebahagiaannya, tidak tercapai tujuannya, kita tidak bahagia, maka letakkanlah kebahagiaan, kenikmatan di dalam prosesnya. Proses-proses yang kita jalani, pembelajaran, baik keberhasilan kecil pun atau kegagalan kecil pun, terus kita apresiasi, self worth, kita memberikan penghargaan terhadap diri, agar setiap langkah pilihan jalan yang kita ambil itu kita rasakan kebahagiaannya. Nah, uniknya ketika kita tidak terlalu berharap terhadap apa yang kita tuju, kita hanya fokus pada memaksimalkan proses yang ada. Kita hanya fokus pada setiap peluang, setiap kesempatan, setiap usaha yang sedang dijalani, maka kita akan menikmati proses, dan ketika berhasil kita akan sangat bahagia. Karena bahagianya belum pernah kita bayangkan. Itu kebahagiaan yang paripurna itu ketika kita mendapatkan kebahagiaan yang belum pernah kita rasakan. Maka mari kita rasionalkan langkah menuju langkah-langkah kebahagiaan dan letakkan kebahagiaan pada langkah-langkah proses menuju kebahagiaan. Dan semoga kita bisa mencapai kebahagiaan yang paripurna, yang komprehensif, yang begitu nikmat ketika kebahagiaan yang kita ikhtiarkan bisa mencapai apa yang kita harapkan.